Oke, yang halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena jadwal saya beberapa waktu ini lagi berantakan sekali karena ya selain juga lagi banyak kesibukan, terus istri saya juga lagi agak sakit hari ini, jadi apa namanya? Coba yang lain di mute dulu ya, yang lain di mute. Jadi apa namanya, jadwalnya jadi mohon maaf jadi agak-agak berantakan ya, karena istri saya juga lagi masih bolak-balik ke rumah sakit. Oke, tapi nggak masalah. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, ini saya mau kira-kira ada nggak pertanyaan yang ingin diajukan dari yang terakhir? Belum ada, Pak. Ya, yakin nggak ada? Oke, ya kalau nggak ada ya apa namanya, kita lanjutkan ya untuk materi kedua, gitu ya. Oke, saya harus ini. Saya akan share sebentar. Oke, jadi ini kelihatan ya? Sudah kelihatan? Coba. Oke. Jadi kali ini saya akan kalau kemarin yang terakhir gitu ya, terakhir itu kita membahas tentang introduction tentang pendahuluan tentang keamanan informasi ya. Nah, kali ini saya akan bahas spesifik ke apa yang disebut dengan cyber security gitu ya. Jadi kalau keamanan informasi itu luas gitu ya, everything about information, bahkan kemarin dari mulai fisik segala macam itu harus dipersiapkan. Tapi kalau kita ngomong cyber security ini benar-benar fokus di area cyber gitu ya. Area cyber itu ya on top of internet, jaringan internet gitu ya, seperti itu. Jadi mulai tadi kalau jaringan internet itu ya mulai dari networknya,
server gitu ya, application operating system, application, maksudnya infrastruktur application, misalnya application server, lalu aplikasinya sendiri gitu ya. Itu yang masuk di dalam area cyber security. Nah, next gitu ya, ini ada statement dari Direktur FBI tahun 2012 gitu ya, dia Robert Mueller. Jadi dia bilang hanya ada 2 jenis perusahaan atau institusi lah. Jadi perusahaan yang pernah dihack dan perusahaan yang akan dihack gitu ya. Atau yang ketiga ada perusahaan yang pernah dihack tapi dia nggak tahu gitu ya, seperti itu. Sebentar, ini kayak Teams-nya banyak yang telat nih, jadi ya. Nah, kalau kita ngomong tentang keamanan informasi, yang pertama kali yang harus kita pahami adalah berbagai jenis ancaman gitu ya. Apa aja sih ancaman yang terkait dengan cyber security gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar, tapi ya ini di sini saya akan coba memberikan gambaran gitu ya, mencoba memberikan gambaran secara ringkas lah apa aja sih jenis-jenis ancaman threat yang masuk untuk ke area cyber security. Nah, jenis ancaman yang ada di cyberspace itu jenis yang pertama information abuse gitu ya. Information abuse artinya apa ya? Ya tadi penyalahgunaan informasi. Ya. Penyalahgunaan informasi ini macam-macam gitu ya. Pertama terkait dengan ya tadi gitu ya, government control and influence of citizen gitu. Jadi pemerintah juga bisa dibilang tidak selalu pemerintah itu punya itikat baik terhadap warga negaranya. Jadi bisa jadi pemerintah memata-matai warga negaranya gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti yang kalau kalian suka tentang cerita spionase, coba bisa dicari misalnya cerita tentang Edward Snowden gitu ya. Itu dia yang membongkar bagaimana NSA, National Security Agency di Amerika itu punya satu software yang bisa memata-matai seluruh aktivitas online dari bukan hanya warga negaranya, tapi juga ya bahkan ya siapapun di dunia ini gitu ya. Dia akhirnya membongkar kalau ternyata Amerika itu menyadap teleponnya kanselir Jerman gitu ya. Amerika ternyata menyadap komunikasinya Perdana Menteri Australia. Ya jangan, kalau Indonesia jangan disebut gitu ya, karena di kita sudah benar-benar ya bebas lah kayak gitu mah udah nggak ada yang dilindungi gitu ya. Nah, kedua juga propaganda. Ya, propaganda ini bisa macam-macam gitu ya, bisa dari pemerintah atau juga bisa dari pihak-pihak lain yang memang yang memang ya niat gitu ya untuk berpropaganda, biasa melalui social network gitu ya. Itu juga contohnya kalau kalian di Netflix nonton film Great Hack gitu ya. Itu kalian akan lihat bagaimana sejumlah orang dengan etikat buruk memanfaatkan Facebook gitu ya, atau social network lainnya untuk kepentingan politik misalnya. Ya kalau kita juga mungkin kalian juga tahu bahwa ya waktu Pilpres kemarin ya, mungkin juga sejak Pilpres 2014 dan 2019 ya kalian pasti merasakan gitu ada yang namanya cebong kampret gitu ya. Mungkin sampai sekarang masih, yaitu yang masing-masing pihak saling memanfaatkan sosial media untuk ya bukan lagi sekedar menyampaikan ide ya, berkampanye, tapi sudah saling menyerang gitu ya. Ya masuk ke ini nih, kayak consciously communicating false information. Ya hoax ininya penyebaran hoax lah artinya secara simpel gitu ya. Ya kita ya tahulah bahwa ya mungkin kita sendiri kali ini juga sangat mudah selama ini terpapar dengan hoax gitu ya.
sehingga ya itu menjadi target yang yang mudah gitu ya bagi para mereka yang niat untuk information abuse. Gitu ya. Lalu apa? State espionage ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi spionase dari negara. Di antar negara juga ya bisa saling melakukan aksi spionase melalui cyber gitu ya. Jadi kalau entah saya pernah cerita atau belum ya terlalu bahwa kebetulan saya pernah terlibat dengan membuat Cyber Operation Center di Kementerian Pertahanan. Di situ ada satu display yang kita bisa melihat gitu ya, bagaimana serangan cyber gitu yang dari antar negara itu terjadi. Misalnya ya dari Korea Utara ke Amerika, dari Cina ke Amerika, dari Amerika ke seluruh dunia gitu, dari Brazil ke Indonesia, dari Indonesia ke Malaysia, and so on gitu. Itu bisa dipetakan dan itu kelihatan. Itu adalah perang yang terjadi setiap hari di area cyber. Gitu. Perang yang ya mungkin tidak langsung membawa darah gitu ya, tapi at some point itu tetap bisa membuat orang terbunuh gitu ya. Kayak gitu. Seperti yang case Edward Snowden itu sampai sekarang dia harus menjadi pelarian dan tinggal di Rusia gitu, sampai sekarang gitu ya. Oke. Nah, terus juga data breach gitu, ini kebocoran informasi ya gitu ya. Jadi jangan jangan dikira gitu ya, misalnya pencurian informasi seperti yang di film-film spionase itu bohongan. Tetap ada yang seperti itu. Gitu. Jadi waktu itu pernah, kalau di Indonesia pernah terjadi, misalnya Indonesia pernah punya kerjasama untuk membuat pesawat tempur dengan Korea, gitu ya. Nah, satu hari delegasi Indonesia itu datang ke Korea untuk melakukan negosiasi segala macam. Ya, tapi tiba-tiba misalnya pada suatu hari itu laptop dari salah satu delegasi Indonesia itu dicuri dari kamar hotelnya, gitu ya. Sementara si yang laptopnya berisi data-data yang sangat penting yang harusnya itu tidak dimiliki oleh pihak Korea misalnya. Hal-hal seperti itu. Gitu. Atau misalnya yang saya pernah dengar juga Indonesia kan beberapa kali pernah beli pesawat dari Rusia, gitu ya. Nah, terus ini kebetulan yang cerita sama saya seorang Marsikal Madya, jadi bintang 2 TNI AU, dia cerita bahwa ya pernah ada satu delegasi untuk negosiasi ke Rusia sana, gitu ya. Pulangnya nggak berapa lama meninggal dengan kondisi yang menurut dia yaitu meninggal karena diracun, gitu ya. Stuff like that it's happened. Gitu ya. Hackers, gitu ya, hackers. Ya walaupun yang dilakukan hacker itu tidak seindah yang ada di film-film, tapi ya memang kerjaan mereka seperti itu, gitu ya. Ngebobol. Saya pernah ngobrol dengan ada ikutan satu event di Singapura, hacker-hacker dari sejumlah negara itu ngumpul, mereka saling share gitu ya, mereka pernah ngapain aja, terus intinya gimana caranya untuk meningkatkan keamanan informasi gitu. Rata-rata mereka jadi konsultan ya, mereka share bahwa ada seorang yang bilang dia bisa ngehack pabrik petrokimia sampai dia bisa mengubah gitu ya, susunan kimia dari yang masuk ke dalam tungku. Jadi mungkin jadi dia dibilang singkat bilang ya, saya bisa bikin yang asalnya itu untuk bikin pupuk jadi bikin bom gitu ya. Sampai seperti itu ya. Internet crimes yang lain juga banyak, terorisme juga bisa dilakukan lewat salah satu bentuk dari ancaman di cyberspace gitu ya. Ada misalnya di Amerika misalnya seseorang yang dia nggak pernah keluar negeri, dia nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar dari kotanya, tapi dia bisa berubah jadi teroris hanya gara-gara rajin internet gitu ya. Ya entah dia ketemu di chatroom dengan siapa, dia ngobrol, so on, ya masuk ideologinya, akhirnya berubahlah dia menjadi teroris gitu ya.
Ini saya skip aja terkait dengan threat radar ini gitu ya. Nah, yang jelas gitu ya, dengan dunia yang semakin online saat ini, apalagi 2 tahun terakhir gitu, 2 tahun terakhir di mana benar-benar hidup kita ini online gitu ya. Saya juga saya nggak tahu kalian pernah nggak sih kuliah offline selama ini? Saya kan belum pernah ya. Nah, dengan dunia yang semakin online, artinya apa? Artinya semakin banyak target dari ancaman cyber security ini gitu ya. Ya, yang jelas ya tadi dari mulai handphone gitu ya, cloud storage juga berbagai macam gitu ya, programming semakin kompleks gitu ya. Ini membuat ya ancaman pun tiap hari ya upgrade gitu ya. Tiap hari muncul virus baru, malware baru, and so on gitu ya. Jadi kita ini tiap hari hidup ya dengan ancaman yang makin hari makin canggih. Gitu. Tuh. Nah sebelum ini saya mau sebentar ya, saya kayaknya harus lanjut. Nah, jadi di sini gitu ya, kalau kita ngelihatnya dari paling ujung, jadi misalnya katakanlah ada aset ini apa sih yang mau diserang gitu ya? Misalnya aset itu apa gitu ya? Ya entah ya di sini misalnya ada data, ada sistem atau apapun gitu ya. Aset, lalu aset ini dimiliki oleh target. Target ini ya bisa target server atau orang atau apapun ya. Kalau dalam hal ini misalnya komputer gitu ya. Lalu ada vulnerability. Vulnerability adalah titik lemah. Titik lemah dari sebuah sistem misalnya. Nah, inilah yang menjadi target serangan dari attackers gitu ya. Nah, itu tergantung dari apa nih, capability-nya dia seperti apa, serang, atau juga insentifnya tuh apa gitu ya. Ngapain sih? Kenapa dia harus serang? Apa yang dia dapatkan dari melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ini apa namanya skemanya kira-kira seperti itu. Nah, baca dari balik gitu ya, asetnya apa sih yang biasanya diserang dari sebuah sistem cyber security? Pertama adalah data. Kata saya bilang data ini menjadi target utama ya, aset yang diserang gitu ya. Lalu sistem gitu ya. Bagaimana sistem itu ya tadi misalnya apakah sistem itu perlu dirusak atau perlu dibikin macet atau gimana gitu ya. Seperti itu. Jadi pernah Estonia itu sekarang bisa bilang jadi negara yang paling maju penerapan IT-nya di dalam sebuah negara gitu. Itu karena mungkin tahun 2010-an mereka pernah kena serangan cyber sampai melumpuhkan negara itu. Jadi sampai apa namanya pembangkit listriknya mati, gitu, sampai kereta mati, whatever semua itu benar-benar mati gitu ya. Nah akhirnya dari situ mereka mengembangkan kemampuan ketahanan cyber yang luar biasa yang sampai sekarang masih jadi panutan gitu ya. Nah lalu juga di sini gitu ya ada titik lemahnya apa gitu. Titik lemahnya biasanya ada dua gitu ya, bisa technical atau juga bisa human gitu ya. Nah 95% ke insiden di cyber security itu melibatkan human error gitu ya. bukan error tapi melibatkan manusia, entah itu error yang disengaja atau memang tidak sengaja tapi melibatkan manusia. Jadi hanya 5% saja insiden cyber security yang benar-benar pure technical.
itu. Nah, nanti saya akan coba putar video seperti apa sih orang tuh melakukan hacking gitu ya, baik melakukan hacking secara technical atau melakukan hacking secara social engineering. Oke. Nah, biasanya yang menjadi target itu ada 4 jenis gitu ya. Target itu pertama ada public sector ini kayak ya sektor pemerintahan, sektor umum gitu ya. Ini udah oke. Lalu kedua sektor swasta, private enterprise gitu ya. Biasa. Jadi yang namanya saling menyerang antara perusahaan swasta itu biasa gitu ya. Jadi mencuri informasi, ya namanya kan sebetulnya bisnis adalah perang. Bisnis itu benar-benar perang gitu. Karena apa, targetnya adalah monopoli, sama negara juga perang ya perang gitu ya. Seperti itu. Jadi bisnis is war gitu ya. Jadi benar-benar benar kalau ada yang bilang bahwa bisnis adalah perang, ya memang perang. Gitu ya. Karena target kita adalah menghabisi saingan kita gitu ya. Seperti itu. Sama kan, kalau perang juga targetnya menghabisi saingan. Kalau nggak bisa dihabisin, baru dibikin istilahnya apa, dibikin kesepakatan gitu ya. Bisa juga seperti itu. Kalau bisa ya kita mau menghabisi lawan gitu. Tapi kalau memang ternyata nggak mampu, ya kita bikin kesepakatan. Modelnya udah deh, lo sebelah sini, gue sebelah sini gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu yang keempat adalah tadi infrastruktur kritis nasional atau infrastruktur. Nah, ini seperti misalnya nah, infrastruktur nasional ini seperti misalnya pembangkit listrik gitu ya, jalur kereta api, atau juga misalnya ya markas angkatan bersenjata gitu ya, yang seperti itulah, itu yang masuk sektor kritis, infrastruktur kritis nasional gitu. Bendungan misalnya itu masuk pembangkit listrik. Nah, ini biasanya 4 inilah yang menjadi target dari serangan cyber security gitu ya. Nah, apa sih motifnya? Insentifnya apa ya? Biasanya macam-macam gitu ya. Biasa ada motif keuangan gitu ya, atau misalnya juga motif ya memang ya pengen aja gitu. Gue pengen nunjukin bahwa saya ini jago gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Itu motifnya. Atau misalnya memang motifnya adalah tadi perang antar negara gitu ya. Gitu. Nah, apa aja nih kemampuannya yang diperlukan? Biasanya tadi kemampuan untuk ngehack atau mencuri atau menghancurkan. Gitu. Jadi serangan cyber itu tidak selalu yang namanya ngehack itu dia masuk ke sistem, dia bisa ya mencuri atau dia menghancurkan gitu ya. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah 4 jenis dari attacker itu apa aja. Yang nomor 1 adalah tadi pemerintah. Jadi pemerintah adalah pelaku kejahatan cyber nomor 1 gitu ya. Maksud pemerintah ya tadi antar negara gitu ya. Ya tadi Amerika lawan Korea Utara, Amerika lawan Cina gitu ya. Cina lawan Amerika lawan Jepang. Ya bahkan mungkin ya pemerintah terhadap rakyat sendiri gitu ya. Itu juga menjadi salah satu jenis dari serangan yang ya tadi kelakuan pemerintah. Makanya tadi saya bilang tidak selamanya pemerintah itu berniat baik terhadap warga negaranya. Ya. Yang kedua ini enterprise, perusahaan, jelas ya, perusahaan salah satu dari yang melakukan serangan cyber, ya motifnya bisnis misalnya gitu ya. Lalu juga ada cyber kriminal, ini ya individu-individu yang memang atau juga organisasi yang memang melakukan serangan cyber gitu ya. Memang biasa tujuannya adalah uang gitu ya, yang misalnya ya yang hack internet banking lah, segala macam gitu ya. Atau misalnya ya meminta pulsa, ya itu adalah contoh dari cyber kriminal gitu ya. Atau ya nyebarin ransomware gitu ya. Nah, yang keempat adalah ini
cyber terrorist atau hacktivist. Jadi mereka melakukan serangan cyber berbasis ideologi. Itu jadi ada 4 kategori dari pelaku serangan cyber. Nah, jadi ini bacanya dari ujung sini sampai ke sini gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Saya Kartakusuma dari kelas IK 2A. Berdasarkan literatur yang pernah saya baca itu bahwa pada awalnya istilah hacker itu tidak berkonotasi negatif. Yang berkonotasi negatif adalah cracker. Kemudian yang saya tanyakan adalah apakah ada suatu peristiwa khusus si hacker itu atau istilah hacker itu berubah konotasinya menjadi negatif, ataukah berubah begitu saja? Terima kasih. Oke. Seperti dalam pertemuan sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan hacker itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi sebuah sistem, gitu ya. Jadi dia memiliki pengetahuan yang sangat lengkap atau sangat detail terhadap sebuah sistem, sehingga dia tahu di mana lemahnya, di mana kekuatannya, dan bagaimana dia bisa mengeksploitasi kelemahan itu. Gitu ya. Itulah hacker, gitu ya. Nah, tapi gitu ya, kan tadi kan saat seseorang punya kemampuan itu kan tidak selalu berarti serta-merta berarti dia penjahat, gitu ya. Nah, yang namanya hacker itu kan ada white hat, ada black hat. Nah, yang black hat inilah yang memang dia memiliki niat jahat, gitu ya, sehingga saat kemampuan dia itu digunakan untuk tadi motivasi apa dulu nih, insentifnya apa, atau motivasinya apa, gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan dia cracker. Nah, tapi akhirnya ya karena banyak kejadian seperti itu ya, itu yang menjadi stigma hacker ini adalah sesuatu yang negatif. Tapi pada dasarnya hacker ini netral, gitu ya. Tadi ada white hat, ada black hat, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya ya, Pak. Saya Lucky dari IK1C. Oke. Saya izin bertanya, bagaimana pengaturan mengenai cybercrime di Indonesia, Pak? Dan jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat adanya cybercrime? Terima kasih, Pak. Oke. Basically di Indonesia ya untuk cybercrime ini terkait dengan undang-undang UU ITE ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, gitu ya. Jadi macam-macam tuh, mulai ya sebetulnya undang-undang itu utamanya itu adalah ya terkait dengan transaksi elektronik, misalnya transaksi keuangan, transaksi bisnis atau apapun ya yang seperti itu. Cuma ya akhirnya sekarang ini UU ITE lebih banyak digunakan ya untuk pencemaran nama baik via sosial media. Gitu ya. Ya soal perlindungannya sih memang ya undang-undang itu ya walaupun belum sempurna, tapi harusnya sudah cukup baik untuk melindungi ya tadi kita yang menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi. Cuma memang masalahnya adalah banyak infrastruktur yang belum siap untuk itu, gitu ya. Seperti misalnya untuk forensiknya, untuk ya banyak hal lah, gitu ya. Termasuk ya misalnya undang-undang atau aturan pendukungnya, seperti misalnya terkait misalnya data pribadi, gitu ya. Itu kan harusnya dilindungi, ada undang-undang khusus yang melindungi undang-undang perlindungan data pribadi, yang dia mendefinisikan apa sih data pribadi itu apa, bagaimana. Nah, kita belum punya itu, sehingga ya UU ITE kita masih belum lengkap. Tapi kalau overall gitu ya, ya cukup terlindungi. Cuma masalahnya memang ya kalau di luar urusan urusan ribut-ribut pencemaran nama baik di internet itu atau di sosmed itu kurang seksi, gitu ya, sehingga
Ya kayak waktu itu ada teman saya seorang praktisi IT senior gitu ya, waktu dulu kan yang terkait misalnya waktu Facebook dengan ada skandal skandal kebocoran data di Facebook gitu ya. Ya dia menggugat Facebook gitu, tapi ya sama pemerintah sampai sekarang nggak ada tindak lanjut gitu. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan lain? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya, biar kita bisa selesai cepat gitu ya. Nah, ini gitu ya, ini kira-kira klasifikasi dari tadi gitu ya. Kan tadi yang bagian atas itu ada misalnya kategori dari pelaku serangan gitu ya. Nah, ini adalah ininya kira-kira modusnya atau motifnya gitu ya. Kalau misalnya dia state actor atau negara gitu, atau dilakukan oleh intelijen gitu ya. Ini ya biasa apa sih objektifnya? Biasa tadi mereka mencuri informasi atau spionase atau misalnya combat crime. Kalau combat crime itu ya kayak sekarang misalkan kan ada polisi cyber gitu ya, yang dia rajin monitor gitu ya, rajin monitor apa yang ada di internet gitu ya, atau misalnya iseng dia memata-matai masuk ke WA group gitu ya, yaitu dalam rangka misalnya memerangi kejahatan atau memang niatnya menghancurkan gitu ya. Ini caranya ya apa ya tadi misalnya ya ini banyak sekali kemungkinan finansialnya gitu ya. Nah, atau misalnya ya ini keuntungannya itu lebih banyak dibanding biayanya. Caranya seperti apa? Pendekatannya ya tadi misalnya dia membeli informasi atau membeli knowledge misalnya, training, ya dengan serangan yang ya nggak terlihat dan dia sustainable gitu ya, seperti itu. Golongan kedua misalnya teroris, ya apa sih objektif? Ya tadi dia menghancurkan atau mencari perhatian atau manipulasi politik gitu ya. Means-nya ya niatnya ya tadi ya biasa kalau secara finansial ini rata-rata lah gitu ya, nggak gede-gede amat. Pendekatan apa? Biasanya tadi dia buying knowledge di black market gitu ya. Atau melakukan serangan fisik dan mental gitu. Ya kan tadi misalnya ada yang ditarget, misalnya dia dilakukan proses cuci otak via online gitu, sehingga akhirnya ya ideologi seorang bisa berubah. Ketiga ini organized crime. Organized crime ini ya tadi kejahatan terorganisasi gitu ya, mafia and stuff like that. Targetnya apa? Ya duit gitu ya. Kalau dia duit gitu ya. Terus ya tadi ya, bisnis ya dapatkan uang misalnya. Fokus mereka adalah cost benefit. Mereka ini ya akan melihat. Jadi kalau mereka ini dalam melakukan serangan, mereka akan ngitung gitu ya. Karena kan serangan cyber ini nggak murah gitu ya. Dalam melakukan serangan cyber itu nggak murah. Saya pernah menjadi target dari serangan cyber yang termahal yang pernah ada di Indonesia, dalam sejarah Indonesia gitu ya. Ya lumayan banyak gitu tuh yang uang yang dikeluarkan untuk menyerang sistem yang pernah saya bikin gitu. Ya fokusnya di cost benefit karena tadi ya kalau pelakunya negara ya mereka nggak peduli dengan biaya gitu ya. Yang penting targetnya tercapai. Kalau misalnya pelakunya organized kan ya mereka akan ngitung ya karena kan tujuannya kan duit. Jadi ya mereka ngitung ya kira-kira biaya yang mereka lakukan itu biaya untuk melakukan kejahatan itu lebih murah dibanding hasilnya atau gimana gitu ya. Itu. Ya pendekatan tadi misalnya ya ada gangs, ada ya tadi misalkan dunia kriminal juga dia punya ada organisasinya gitu ya. Lalu ya pemerasan dan hal seperti itu. Nah kalau hacktivist atau grup apa sih tujuannya ya tadi ini mereka mencari perhatian. Atau misalnya kayak misalnya Greenpeace atau apa mereka mencari perhatian tentang lingkungan hidup misalnya, atau mereka melakukan serangan terhadap misalnya gitu ya mendeface satu website
perusahaan yang mereka anggap misalnya melakukan pencemaran lingkungan misalnya, kayak gitu ya gitu. Terus ya tadi atau ya ngerusak gitu ya. Atau ini istilahnya sekarang ini ada istilahnya highlighting certain vulnerability itu menunjukkan kelemahan dari sistem. Gitu ya. Ini biasanya adalah the program namanya bounty hunter. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu kayak Google atau Microsoft gitu ya, mereka atau Apple gitu ya, mereka akan mau membayar mahal bagi siapa saja yang bisa menunjukkan kelemahan dari produk mereka atau dari sistem mereka. Makanya kenapa kalau kalian punya handphone, mau Android, mau Apple gitu atau operating system juga, secara periodik dia akan selalu ada update gitu ya. Kan misalnya update ini tentang apa nih? Update ini, oh ini bug fixing, ini nambal security vulnerabilities, ini buat itu gitu ya. Ya karena itu biasanya nanti dibayarnya bisa mulai ribuan dolar, puluhan ribu dolar, bahkan mungkin sampai ratusan ribu dolar ya untuk yang ini. Nah ini ya tadi gitu ya soal duitnya ini minimum gitu ya. Ya yang penting dia dapat coverage luas, ya, seperti itu. Ya biasanya ya ini momentumnya ya ada juga yang amatir ya, atau juga ada yang spesialis. Nah yang paling rendah ini yang tadi vandalis atau script kiddies. Biasanya script kiddies ini ya, yang baru-baru belajar nge-hack, nge-deface gitu ya. Ya niatnya apa ya, cari perhatian aja gitu ya, pengen ngetop gitu. Terus juga yang dilakukan ya biasanya cuma nge-deface atau apalah gitu yang secara kalau istilah kita di area cybersecurity itu mainan anak-anak gitu ya. Nah yang biasa pakai tools yang ya banyak kalau kalian belajar Kali Linux itu banyak itu tools yang bisa dipakai untuk ya belajar ngehack lah kayak gitu kira-kira. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Atau saya break sebentar, saya mau minum dulu bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah ini gitu ya, ini masih lanjutan yang tadi, misalnya interestnya apa aja kalau
state sponsor misalnya ini tadi information disruption, warfare, intellectual property gitu ya. Ini yang serius gitu ya. Atau kalau dia aktivis ya targetnya tadi cari sensasi misalnya, atau bikin disrupsi atau tentang lingkungan, atau dia cari social impact. Kalau kriminal ya tadi dia monetize atau cari value dari sebuah data atau juga hak intellectual property gitu ya. Intinya dia financially motivated gitu ya. Ini interest dari tokoh-tokoh di balik cybercrime. Ya. Nah, ini biasanya ancaman ini yang ya tadi saya bilang ini menjadi sektor-sektor yang kritis. Biasa tadi sektor sistem keuangan. Gitu. Bayangin misalnya ada ya sistem perbankan kita diserang gitu kan, kita lumpuh semua gitu ya, atau Mandiri down gitu ya, itu kan kita senegara bisa repot. Atau juga pemerintah gitu ya, perangkat-perangkat energi, perusahaan besar, penerbangan juga bahaya kalau apa namanya ya kalau kena serangan gitu ya, di industri otomotif gitu ya, atau perangkat industrial dan consumer device. Nah ini consumer device ini yang paling gampang karena bisa dibilang semua orang sekarang sudah megang handphone gitu ya. Di Indonesia ini mungkin rata-rata satu orang pegang 2 handphone gitu ya. Ya, oke. Nah selanjutnya ini kita mulai bicara tentang jenis-jenis dari serangan. Pertama ya mungkin yang paling primitif gitu adalah spam. Ya sampai sekarang ya email itu ya isinya spam gitu ya. Saya nggak ngerti ya email. Saya punya satu akun gitu ya, yang Yahoo itu akun dari zaman kapan saya punya gitu ya. Dari tahun 2000 kali ya saya punya email itu ya, itu udah sampah aja isinya tuh. Gitu ya. Gmail saya juga udah sampah ya. Mostly sekarang ya tapi ya gitu namanya spam gitu ya nyebar 1 juta email ya dapat 10 ya lumayan hasilnya gitu ya. Ini yang apa kenapa kok sampai sekarang spam ini menjadi sesuatu yang sangat susah diberantas gitu ya. Sehingga biasanya ya sekarang itu ya namanya kalau kita punya ada IPS, Intrusion Prevention System itu ya anti spam itu include dalamnya gitu, termasuk juga email dan segala macam gitu ya. Nah, kedua, misal tadi spam, jenis kedua adalah malware gitu ya. Malware ini ya jenisnya ada macam-macam, ada Trojan atau worms ya. Kalau Trojan itu, jadi intinya malware ini adalah program yang dikirimkan ke target dan dia di situ bisa melakukan suatu aksi gitu ya. Kalau Trojan ini ya dia biasanya ngumpet sama dengan namanya Trojan, dia di dalam itu ngumpet gitu ya. Lalu dia akan aktif tergantung triggernya gitu ya. Dan biasanya hanya berlaku di sistem itu aja. Nah kalau worm gitu, worm ini cacing gitu ya, ya dia bisa pindah-pindah gitu ya, bisa pindah-pindah ke apa namanya ya ke tempat lain gitu ya, ke komputer lain tergantung apa yang dia cari gitu ya. Dan sampai sekarang malware paling canggih itu namanya Stuxnet, itu mungkin tahun 2000 ya menjelang 2010 lah gitu ya. Nah Stuxnet ini adalah worm yang dipakai oleh Israel, dibikin oleh Israel untuk melumpuhkan reaktor nuklir punya Iran, gitu ya. Nah, gimana caranya, gitu ya? Nah, caranya, wah ini kan kalau misalnya ya mau, kalian bisa cari Stuxnet, 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 gitu ya. Di kalian Google, kalian baca ceritanya itu,
udah kayak cerita-cerita novel detektif lah gitu ya. Gimana caranya? Jadi dibikin si Stuxnet ini dibikin dia tuh ngincer prosesor yang khusus dibikin untuk reaktor nuklir gitu ya. Jadi namanya reaktor nuklir itu prosesor kan pasti spesifik, dia bukan prosesor yang dipakai untuk komputer general. Dan tiap reaktor itu prosesornya itu khusus gitu ya. Tidak ada prosesor yang sama untuk dua reaktor di dunia gitu ya. Karena benar-benar didesain khusus gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya untuk bisa nyerang itu dia harus dibikin di tempat bikin prosesornya gitu ya. Ya artinya apa ya? Ini benar-benar kerjaan yang sangat-sangat terorganisasi rapi gitu ya. Jadi dia nyebarnya nanti pindah gitu ya. Karena kan nggak mungkin dia langsung masuk ke Iran misalnya, tapi ya komputer beda-beda sampai dia berhasil. Ya dulu kan apa? Begitu dia berhasil masuk ke reaktor nuklir, itu dia melakukan perintah untuk spinning gitu ya, sehingga ngacok hasilnya. Akhirnya Iran nggak bisa melakukan pengayaan uranium. Gitu ya. Itu contoh WOM yang paling canggih. Dan sampai sekarang itu diakui adalah kalau istilahnya itu software yang paling indah dalam quote itu virus itu gitu ya, karena luar biasa canggih. Gitu ya. Nah kalau Trojan ini macam-macam, misalnya kalau masuk ya tadi entah dia bikin ngopi data sehingga komputer kalian jadi mampet gitu ya, kayak dulu kan ada yang kalau udah diklik gitu ya, dia akan ngopi seluruh file doc gitu ya, atau bikin semua file doc jadi apa gitu ya. Itu yang namanya malware. Nah, ada juga namanya botnet. Botnet ini namanya robot network gitu ya. Jadi semacam malware yang disebarkan ke banyak komputer gitu ya. Nah, tapi mereka ini nggak ngapa-ngapain sampai ada yang memerintahkan. Ya, kalau tadi Trojan itu memang dia sudah diprogram untuk aktif dalam kondisi tertentu, gitu ya, tanpa ada perintah dari markasnya dari pihak luar. Tapi kalau botnet ini ya semacam Trojan gitu ya, yang disebar untuk dia masuk ke berbagai komputer, tapi dia diem sampai diperintah, gitu ya. Nah, jadi bisa jadi di dalam komputer kalian semua atau komputer itu ada bot gitu ya, yang ya selama dia tidak diperintahkan oleh orang lain, ya dia nggak akan melakukan apapun, nggak akan kerasa, nggak akan merusak. Tapi saat dia sudah diaktifkan ya dia bisa macam-macam, misalnya ini mencuri password atau apapun gitu ya. Itu intinya seperti itu, namanya botnet. Nah, ini salah satu bentuk dari serangan yang dilakukan oleh botnet, yaitu namanya DDoS attack, denial of service gitu ya. Yang biasanya juga ini disebut dengan serangan DDoS, distributed denial of service. Apa sih sebetulnya gitu ya namanya denial of service ini? Jadi gitu ya, namanya denial of service itu seperti namanya of service adalah adanya request kepada server gitu ya untuk request data atau request itu yang tidak ada di dalam server itu gitu ya. Karena yang namanya server itu bodoh kan, namanya server itu bodoh. Server itu ya kalau ditanya dia nggak tahu kan. Kalau ditanya misalnya ada si Fulan nggak, maka dia akan nanya dulu ke belakang gitu ya. Ada nggak si Fulan gitu ya. Kalau ada, oke, diambil datanya, munculkan. Tapi kalau nggak ada, ya dia baru nanya, oke, ya udah dia bilang nggak ada gitu. Nah, dengan model denial of service itu tadi pertanyaan yang nggak ada itu ditanyakan terus ke server gitu ya. Dan itu ditanyakan oleh banyak sekali, misalnya banyak sekali sumber atau komputer. Efeknya apa? Kalau banyak ya tadi si servernya ini bengong karena dia sibuk nanya ke belakang, nanyanya nggak ada gitu. Dan masalah gini,
server itu kalau misalnya dia ada, dia akan sekali langsung ambil. Tapi kalau nggak ada, dia tuh nyarinya banyak gitu. Kalau nggak ada di sini, berarti mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini gitu ya. Artinya akhirnya apa? Akhirnya semakin sibuk si komputer itu ya, dia tewas sendiri. Nah, yang tadi saya bilang, saya pernah sistem yang saya bangun pernah menjadi target serangan ini, model DDoS ini ya, itu serangannya bersumber dari hampir dari 280.000 device gitu ya. Itu yang berlangsung selama hampir seminggu, dan data yang yang dikirim itu sekitar hampir 6,4 tera gitu ya. Yang waktu itu gitu ya, itu kalau dihitung harga yang dibayar oleh si pelaku penyerangan itu terhadap sistem saya itu mungkin harganya sekitar ya minimal 150 juta dolar gitu ya. Itu dan sistem saya selamat gitu ya. Jadi itu bayangin biaya untuk melakukan serangan cyber tuh sampai segitu. Ya, sampai ya berarti hampir 2 triliun gitu ya, 150 juta dolar. Ya memang yang data yang waktu di sistem saya itu memang ya sangat berharga gitu artinya gitu ya, kayak gitu. Nah itu model namanya. Nah itu si request tadi itu dikirim oleh namanya device atau komputer apa yang sudah terinfeksi oleh botnet, sehingga begitu terinfeksi, begitu nanti sama saya akan diperintahkan lo kirim request ke alamat ini ya. Ya udah, dia semua tiba-tiba ngirim request berbarengan ke satu target tertentu gitu ya. Itu namanya denial of service attack. Nah, yang kedua berikutnya jenis adalah phishing gitu ya. Phishing ini ya tadi dia menggunakan juga trojan atau worms gitu ya, tapi yang dilakukan adalah dia menyerupai sesuatu gitu ya. Misalnya dia ngirim email yang dalamnya tuh mirip, kamu misalnya kan suka ada tuh email kalau di Mac gitu ya, dari bla 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 .apple.com misalnya, alamat emailnya dibilang, ini MacBook kamu bermasalah ininya bermasalah license-nya gitu ya, dan kamu harus upgrade gitu ya. Nah, terus klik link ini untuk upgrade gitu ya. Nah, begitu diklik link itu dia larinya ke servernya si hacker. Akhirnya ya begitu klik ya dia bisa dapat username and password, Apple ID-nya ya bablas semua gitu ya. Nah, teman saya pernah kejadian seperti itu gitu ya. Jadi kalian hati-hati kalau misalnya ada email yang nyuruh kalian klik link tertentu gitu ya, itu biasanya itu sudah sudah sebuah bentuk phishing gitu ya. Oke. Nah kalau ini ya caranya ini nggak usah dijelasin lah, nanti terlalu rumit gitu ya. Nah ini juga namanya, kalau nama APT ini nama Advanced Persistent Attack gitu ya. Ini juga nanti aja terlalu ini nggak perlu dijelasin juga. Nah saya mau ngasih contoh kalian, contoh kira-kira apa sih kalau orang dihack itu seperti apa gitu. Sebentar, ini saya coba cari dulu.
Bentar ya, saya Oke, ini So I am joined here by Mike Sasanskin from SYNAC. You're going to show us how easy it is to. Nah, saya ganti dulu ininya. Ini kelihatan ya, udah ya? Udah kelihatan? Kelihatan. Oke. Hack into a computer. So this is my personal computer. So in this attack, Show us how I am joined here by Mike Sasanskin from SYNAC. You're going to show us how easy it is to hack into a computer. So this is my personal computer. so in this attack, we will. Ini cara dia nge-hack dari menggunakan hotspot palsu. So if you go in there and you try to log into something called Four Seasons Guest. Okay. As you'd expect, it's, the Wi-Fi is around. You'd want to be able to connect to it, and a person who just arrived will think, "I'm a guest. I should connect to my guest number." Sure. So now, if you go to a website that you normally use, like Yelp.com, Okay. and normally what happens when you go to a website just after you've logged into a hotel network, it says, "Oh, please log in. You're a new Sure. user." So here it's asking for your room number and last name, which you normally do. And actually, I can see your information show up here. And so part of the attack is that it tries to convince you that you need to do an update. Your machine is out of date, it's vulnerable. So you want to click on the download button because it's sort of convincing you to do this. And once you've executed, that's it. You're already kind of exploited. So I can see it here. It says DT's MacBook. Let's say if I want to take a screenshot of your webcam. Right? So I have a special command here for essentially accessing your camera right here. If I say execute, there we go. I just saw a green light pop up there for a second. For a second, but now it's already too late. I already know what's going on around. Oh wow. There we go. This particular attack, it recorded the picture, but you can actually record the video. You can also record the sound if you want to. That's really disturbing. You can execute things on the behalf. So what I'm going to try to do is actually open the calculator application. There's my calculator. It's popped up. I can basically execute any types of commands I want on your behalf. So, what can people do to protect themselves? You should sort of be on the lookout for anytime you sort of do an action and then the computer asks you to do something on your behalf. So, you downloaded something and said, "Hey, please enter your password." If you didn't expect that to happen, maybe you should kind of stand back a little bit and say, "Well, does it normally happen when I log into my access point?" Or if you are logging into a network and you didn't expect to be redirected to an update page, you should kind of stand back a little bit and say, "Actually, I'm not going to download this until I go home and I can trust my Wi-Fi." Well, thank you so much. Great to see this. Glad to have the opportunity to hack your machine. Thanks. Oke, itu adalah Hey contoh. there, thanks for checking out CNBC on YouTube. Be sure to subscribe to stay up to date on all of the day's biggest stories. Nah, tadi adalah contoh dari gimana caranya si hacker itu memanfaatkan dia bikin hotspot palsu yang dibikin namanya mirip dengan hotspot di hotel gitu ya. Jadi begitu klik juga dibikin seolah-olah kalau bisa lihat sini kan misalnya, nah ini kan dia bikin hotspot gitu ya. Lalu begitu dia masuk misalnya, nah itu dibikin seolah
hotspot biasanya ada hotel tuh kan biasanya dia masukin username password dan segala macam gitu ya. Dari situ ternyata dia diambil dan sampai akhirnya nah ini bisa ini malware. Itu diklik download, ini adalah perintah di mana dia mendownload malware ke dalam sistem yang yang si target gitu ya. Nah, begitu sudah di-download ya sudah selesai wassalam gitu ya. Di sini misalnya dia bisa tadi gitu ya, aktifin kamera secara remote gitu ya. Terus aktifin juga aplikasi kalkulator secara remote. Basically dengan itu dia sudah bisa mengontrol komputer targetnya gitu ya. Nah, ya inilah gitu ya. Ini termasuk yang biasa-biasa saja gitu ya, seperti itu. Nah, oke, berikutnya saya akan kasih contoh satu aksi hacking terhadap mobil, gitu ya. Mobil di hacking terhadap mobil, gitu ya. Sebentar saya putar dulu. Nah, di sini nanti kalian akan lihat bagaimana sebuah mobil itu dihack secara remote gitu ya, sedang jalan. It's not fun to have your 2-ton SUV's brakes hacked just as you're parking in front of a ditch. Okay, hold on tight. Hold on. That's what I've learned from Charlie Miller and Chris Valasek, a pair of hackers who have spent the last year developing a piece of software that can wirelessly sabotage this 2014 Jeep Cherokee. It hasn't been altered in any way. There are no devices attached to it. But like many thousands of Jeeps around the world, it can be remotely hacked over the internet through a cellular connection. Ini karena kan hampir semua mobil di Amerika itu connect ke internet gitu ya. Its transmission and even its brakes. To demonstrate that, I'm going to act as today's crash test dummy and drive it on the highway here in St. Louis, while Charlie and Chris hijacked its digital systems from Charlie's house miles away. They wouldn't tell me what they had planned, but they assured me that it wouldn't be anything life-threatening. Remember, Andy, no matter what happens, don't panic. It's not the first time I've driven a car while it's being attacked by these two hackers. But in 2013, they were in the back seat, and their laptops were wired into the vehicle through a port in its dashboard. Now they're sending the same sort of attacks remotely, and I have no idea what they might do. He's going as fast as I've seen him. So first we're going to turn the fan on him. Yeah, let's turn the fan on, see if he even notices. All right, something just turned on, all the fans and AC and stuff. I didn't do that. The trick started small. Oh my god. There's a picture of Charlie and Chris in tracksuits that just appeared on the dashboard. But as I drove down the interstate, things started getting unpleasant and very loud. Perfect. You can't turn it down. The air conditioning is blasting, the music is blasting, and I can't see anything because of the windshield wiper fluid. Okay, do it. Do it. Kill the engine. So we're killing the engine right now. It says park sense. Actually, can't accelerate. I stomped on the gas, but the Jeep slowed to a crawl. It says 47 miles an hour, but I'm not going that fast. I turned on my hazard lights, but I was still stuck in the right lane with no shoulder to escape onto. Guys, I'm stuck on the highway. Oh, I think he's panicking. He's not going to be able to hear us with that radio. It's so loud. Guys, I need the accelerator to work again. The accelerator will work. It won't work! You're doomed. Seriously, it's dangerous. I need to move. You gotta turn the car off! Okay, now you should be good to go. Semi drove by. Alright, I'm gonna pull over because I have PTSD. Charlie and Chris have only tested the full range of their attacks on a Jeep Cherokee.
But they say that hundreds of thousands of late model Chrysler vehicles may be vulnerable through a feature called Uconnect, an internet-connected computer. Steering or the windshield wipers or braking. Nah, They jadi plan to release a portion of the di sini gitu ya, itu bisa ditunjukkan bahwa mobil gitu ya, itu bisa di hack secara remote. Apalagi di Amerika sana misalnya kan hampir semua mobil-mobil baru itu connected ke internet gitu ya. Jadi dia bisa, tadi bisa ditunjukkan itu sampai misalnya ya wipernya, fan, AC, sampai setirnya pun bisa diatur dari ini dari ini contohnya yang sampai dia bisa ngatur setir gitu ya. You know, we can't look at every car, and we want to release this information because more people like us need to be focused on this problem. After their stunt on the highway, Trish and Charlie still wanted to show me a couple of other tricks. Nah, below a certain speed, ini bisa they can sampai control the dia Jeep steering ngatur as long as it's in reverse. setir dari jauh Covers gitu ya. locks, mess with the speedometer, and of course, disable the brakes. Okay, hold on tight. Hold on. He's not getting out of that. We're going to be doing some pushing. That's how you drive in the Midwest. New Yorkers don't know how to do that. Nah ini yang technical gitu ya. Nah yang ketiga yang mau saya share adalah teknik hacking atau pencurian data yang tidak pakai tools ya. Maksudnya dia benar-benar pakai yang namanya social engineering gitu ya. Ini yang ketiga. Sebentar video saya ini dulu gitu ya. Nah ini, oke, sebentar. Nah, ini jadi ada hacker yang dia bisa ngehack ke akun cellphone gitu ya dalam 2 menit tanpa tools gitu ya. Kalau tadi kan yang pertama dia menggunakan pakai wifi gitu ya, langsung gitu ya, pakai komputer lah gitu ya. Nah yang kedua juga dia lewat internet gitu ya, pakai komputer dia nge-hack ke mobil. Nah ini yang ketiga ini cara hacking yang namanya social engineering, gimana bisa memanipulasi dengan supaya dia bisa mendapatkan akses informasi gitu ya, seperti itu gitu ya. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. Just use a phone and an internet connection. You want to do a sample of phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation. And basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At gmail.com? Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our neighbor daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through the text message. Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now. Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her set after this. All right. Thank you. Holy shit.
So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now. It's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Nah, ini adalah salah satu teknik hacking yang ya biasanya tidak semua bisa, tapi itu namanya social engineering gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanipulasi target gitu ya, mendapat informasi tanpa perlu melakukan penetrasi secara teknis gitu ya. Nah, kayak tadi kan, jadi dia si perempuan tadi dia bisa memahami psikologi ya tadi dengan misalnya playing victim lah, maksudnya ya dia jadi ibu rumah tangga gitu, ada seolah-olah sedang stres karena anaknya nangis ya, sehingga menimbulkan rasa kasihan gitu dari si operator telepon tadi, sehingga apa ya dia ngaku macam-macam pun diiyain gitu, karena ya kan gitu biasanya kan kalau kita ketemu orang, apalagi ibu-ibu misalnya dia bawa bayi kan bawaannya kita pengen menolong gitu ya, apalagi dia ngomong wah ini suami saya begini, saya nggak bisa begitu. Nah, itu adalah teknik social engineering gitu ya. Nah tuh tadi saya sudah kasih contoh 3 dari gimana sih sebetulnya hacking itu dilakukan gitu ya, salah satunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Saya Avastia Ningrum dari IKA 2B. Saya ingin bertanya, tadi kan ada contoh salah satunya tuh hackernya menggunakan suatu kamera dalam laptop. Nah, ya. Itu sebenarnya tuh hackernya itu untuk apa ya, Pak? Menggunakan kamera laptopnya itu dari pelakunya, dari korbannya. Terima kasih. Ya tadi misalnya gini kan kadang gitu, misalnya laptop gitu ya atau komputer yang ada kameranya itu kan biasanya ada di kamar gitu, atau ada di ruangan gitu ya. Nah dengan dia mengaktifkan kamera secara remote, artinya apa? Artinya dia bisa melihat apa yang terjadi dalam ruangan itu gitu ya. Nah bayangin gitu kalau misalnya yang terjadi adalah ya adegan-adegan dewasa misalnya gitu ya, atau rapat rahasia ya itu terekam ya, ini bisa jadi istilahnya ya barang pemerasan gitu, seperti itu. Makanya kalian yang punya laptop gitu ya, sebaiknya kayak saya ini, saya punya, jadi kamera saya bisa saya bikin hilang gitu ya, kan saya hilang nih gitu ya, nggak muncul, jadi saya bisa tutup tuh ininya kameranya kayak gitu. Nah itu toolsnya murah, tapi dia minimal dia bisa mengamankan kita dari tindakan-tindakan seperti tadi gitu ya. Ya gitu. Jadi ya targetnya adalah ya untuk mendapatkan gambaran terhadap situasi targetnya. Gimana? Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Oke. Nah. Ini contoh, jadi ini cuma 15.000 perak ini yang ditempel untuk nutupin kamera gitu ya. Jadi ini bisa mengamankan kita gitu ya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada gitu ya, sepertinya kita cukupkan gitu ya kuliah kita malam ini, karena saya juga masih ada yang harus saya kerjakan. Jadi nanti ini materinya nanti saya share, saya kasih ke tadi Retno ya, untuk dibagikan ke rekan-rekannya. Oke. Nah, untuk hari Selasa depan kayaknya juga harus diganti ya, karena kebetulan juga istri saya hari Selasa itu harus ada tindakan di rumah sakit, jadi saya dari pagi jam 7 sudah di rumah sakit. Nah, mungkin nanti
silakan aja dikoordinasikan jam berapa atau kapan untuk kita bisa kuliah lagi. Oke, demikian. Sebelumnya ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.